Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan sudah menyelesaikan urusannya di Zekte dan Xia. Sebagai hasilnya, dia mengambil Qing Chen dan kemudian mengirimnya kembali ke kota Luojia. Lalu dia juga telah menyingkirkan Meng Xiaofeng yang sangat berisik dengan sangat mudah. Dan meski begitu, dia juga bisa lepas dari segala tuduhan. Itu jelas tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kali ini kita akan lanjut lagi ke part 256, dan part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 1255 sampai 1259. Akhirnya, setelah mengurus semuanya, Sofan kembali ke Gunung Tianmo, di mana di sana Tetua Li sudah menunggunya. Sebelumnya, setelah Tetua Li mengantarkan Qing Chen kembali ke kediaman keluarga Luo di kota Luojia, dia segera bergegas kembali ke Gunung Tianmo, yang mana dia juga hendak melaporkan situasi terkini di medan perang. Tetua Li segera menyampaikan bahwa serangan di wilayah Kaisar Elang dan Kaisar Hantu berjalan dengan lancar, dan mereka benar-benar tidak terhentikan. Tapi karena hal itu juga, kedua kaisar itu mulai bergerak dan menghancurkan barisan depan. Sofan melihat Tetua Li dan berkata dengan santai, "Tidak perlu khawatir, aku akan segera menemui Kaisar Iblis dan memintanya untuk mengambil tindakan." Dan setelah mengatakan itu, Sofan langsung berjalan menuju ke tempat rahasia di mana Zhao Cheng berada, dan dia pergi bersama Tetua Li. Begitu Sofan sampai, dia membuka pintu dari ruang rahasia itu. Lalu Zhao Cheng langsung berteriak dan temperamennya sudah terlihat berubah sekarang. "Mana bahan latihanku? Apa masih belum juga sampai?" teriaknya. Mendengar itu Sofan tersenyum. "Tuanku, saya khawatir bahan latihannya tidak bisa dikirimkan lagi hari ini. Karena sekarang kedua kaisar telah turun tangan dan pasukan kita di baris depan pun kewalahan." Zhao Cheng langsung menoleh dan aura membunuh terpancar jelas di sekitar tubuhnya. "Kedua bajingan tua itu berani sekali menghalangi jalanku. Akan kubunuh mereka semua." "Tuanku, keduanya adalah kaisar penguasa wilayah di alam kudus. Mereka sangatlah kuat. Jadi, sekalian saja jadikan mereka sebagai material kultivasi. Saya yakin Anda akan langsung menerobos kebuntuan yang selama ini Anda hadapi." "Kamu benar juga. Maka akan kujadikan mereka sebagai nutrisi supaya aku segera menerobos ke ranah Sain," kata Zhao Cheng sambil tertawa. Setelah itu, Zhao Cheng pun pergi meninggalkan Sofan. Kini Tetua Li yang sebelumnya datang bersama Sofan datang ke sampingnya dan berkata, "Steward Zhuo, sebenarnya keterampilan apa yang Anda berikan pada Kaisar Iblis? Kenapa penampilannya sekarang terlihat tidak lagi seperti manusia?" "Itu hanyalah keterampilan yang selalu ia idam-idamkan. Sayangnya dia tidak bisa memahami esensi dari teknik ini. Dan sekarang dia sedang termakan oleh iblis di dalam dirinya dan dia sudah tidak tertolong lagi." Lalu setelah itu, tidak hanya Zhao Cheng, tapi juga seluruh kaisar di alam kudus akan mengalami hal yang sama. Rencana Steward Zhuo memang luar biasa. Tapi kapan hal itu akan terjadi? Tanya Tetua Li.
tidak lama lagi. Tetuali, kamu pastinya juga menyadari ini, bahwa belakangan ini Kaisar Elang dan Kaisar Hantu sudah mulai bergerak. Keduanya adalah pemantik untuk langkah kita berikutnya. Selain itu, kita akan tetap berjalan di dalam bayang-bayang dan kita tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Kita akan memanfaatkan kedelapan kaisar dan juga gunung suci untuk mencapai tujuan yang aku harapkan, kata Zovan sambil tersenyum misterius. Di sisi lain, di medan perang, semua ratapan terdengar saat Kaisar Elang dan juga Kaisar Hantu bekerja sama dan menghancurkan barisan dari pasukan Kaisar Iblis. Saat keduanya turun tangan, tidak ada lagi yang bisa bertahan. Bahkan 5 kota yang sebelumnya sudah diduduki oleh pasukan dari Kaisar Iblis kini sudah berhasil direbut kembali. Namun, kehancuran sepihak ini tidak bertahan lama. Di saat itu mereka langsung merasakan hawa dingin yang mencekam. Apa ini? Rasanya seperti aura dari Zhao Cheng, kata Kaisar Hantu sambil mengerutkan keningnya. Benar, aura ini sangatlah mirip, tapi ini terasa jauh lebih kuat, kata Kaisar Elang dengan wajah yang mulai khawatir. Sebelum Kaisar Hantu kembali menjawab, suara yang akrab masuk ke telinga mereka berdua. Yo, Kaisar Elang, Kaisar Hantu, kalian berdua benar-benar berani menghalangi jalanku. Sepertinya kalian berdua sudah bosan hidup. Apa? Kekuatan ini benar-benar miliknya. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini sekarang? Kata Kaisar Elang yang tampak terkejut. Di depan, 2 orang ini sudah berdiri seorang pria yang rambutnya acak-acakan dan aura hitam yang terasa sangat kental dan mengerikan. Zhao Cheng benar-benar terlihat seperti orang gila saat ini. Telapak tangan iblis, kata Zhao Cheng sambil melambaikan tangannya. Lalu segera telapak tangan hitam legam terbang menuju kedua kaisar itu. Sebelum pukulan itu mengenai mereka berdua, keduanya segera melarikan diri dan menghindari serangan itu. Tapi pukulan ini sangatlah kuat dan segera menghancurkan pasukan dari kedua kaisar yang ada di bawah sana. Melihat itu kedua kaisar pun tampak suram. Kekuatan yang begitu dahsyat terpampang di depan mereka. Sial, bajingan ini bahkan mampu menekan kita berdua meski hanya sendiri. Tampak Kaisar Hantu menatap Kaisar Iblis dengan wajah serius. Kenapa kalian terlihat begitu terkejut? Apa kalian baru sadar bahwa Kaisar Iblis ini adalah yang terkuat? Kata Zhao Cheng sambil menghina keduanya. Sekarang karena kalian tidak mau tunduk di bawah kakiku dan telah menghalangi jalanku juga, maka hari ini akan menjadi hari peringatan kematian kalian berdua. Zhao Cheng berteriak sambil bergegas ke arah kedua orang itu. Kaisar Iblis, kau sudah gila. Apa kau pikir kau mampu menghadapi kami berdua sekaligus? Ingat, kau bukanlah tuanmu Zhou Yifan, kata Kaisar Elang. Dan setelah itu kedua kaisar itu saling memberikan tanda dan kemudian mengeluarkan serangan terkuat mereka lalu dikombinasikan. Elang besar dan juga hantu berwarna emas seperti melakukan fusion dan kemudian melahirkan kekuatan yang begitu mengerikan. Sekarang keduanya lebih percaya diri untuk menghadapi Zhao Cheng. Namun Zhao Cheng justru tertawa. Jangan samakan aku dengan guruku di masa lalu. Hari ini aku Zhao Cheng telah melampauinya.
Dan di masa depan semua orang akan mengenal Kaisar Iblis Zhao Cheng sebagai Kaisar Iblis terkuat. Segera, burung hantu berlapis emas keluar dari kedua kaisar itu dan bergerak ke arah Zhao Cheng. Zhao Cheng pun segera mengeluarkan bayangan hitam yang kemudian berubah menjadi naga besar berwarna hitam. Lalu setelah itu, kedua sosok ini berbenturan satu sama lain, dan kontes adu kekuatan pun terjadi 2 lawan 1. Pertarungan itu awalnya terlihat imbang, namun lama-kelamaan Kaisar Hantu dan Kaisar Elang mulai kewalahan, sedangkan Zhao Cheng terlihat menyeringai. Kaisar Hantu menggertakkan giginya. Sial, sepertinya sudah terjadi perubahan besar pada Huang Ji Tianyi milik Kaisar Iblis. Kita akan dihancurkan jika ini terus berlanjut. Akhirnya dengan putus asa, Kaisar Elang membentuk segel baru di tangannya. Lalu elang besar melepaskan diri dan langsung menyerang ke arah Zhao Cheng. Sayangnya itu bukanlah tindakan yang bijak. Naga hitam itu pun meraung, lalu kemudian naga itu menghempaskan hantu emas milik Kaisar Hantu. Dan berikutnya, dengan cepat, naga hantu itu berbelok dan mengejar lalu menggigit sang elang besar. Segera, kedua kaisar pun menarik kembali jiwa mereka. Namun meski begitu, keduanya tetap terluka parah. Kini Zhao Cheng terlihat mendominasi dan kedua kaisar itu benar-benar terpukul. Mereka berpikir bahwa kekuatan Zhao Cheng kini sudah setara dengan masternya Zhou Yifan. "Kaisar Iblis, apa yang kau inginkan?" kata Kaisar Elang yang tampak masam. "Apa yang ingin kulakukan? Kalian telah berani mengganggu jalur suplai material kultivasiku. Jadi hari ini, kalian berdua akan menjadi pengantinnya. Bersyukurlah, karena kalian bisa menjadi pupuk bagi kebangkitan Kaisar Iblis yang sesungguhnya," kata Zhao Cheng sambil tertawa dengan keras. "Kaisar Iblis, jangan main-main. Apa kau berniat memprovokasi semua orang? Apa kau bahkan tidak takut pada Gunung Suci yang akan mengambil tindakan pada tindakanmu ini? Lagi pula, mereka akan mengirimkan utusan untuk menggantikan 3 orang di antara kita nantinya." "Gunung Suci? Siapa yang peduli dengan mereka? Ketika aku mencapai tingkatan yang jauh lebih tinggi, tidak akan ada lagi yang bisa macam-macam. Mereka tidak ada bedanya dengan sekumpulan burung dara," kata Zhao Cheng dengan penuh percaya diri. Mendengar ini tampak kedua kaisar itu semakin pucat. Sekali lagi mereka bertukar isyarat dan mengeluarkan jiwa keduanya. Sekali lagi mereka menggabungkan jiwa mereka, namun kali ini itu bukan untuk menyerang, melainkan untuk melarikan diri. Sayang sekali, Zhao Cheng bisa menebaknya dengan sangat cepat. Kalian salah jika mengira trik seperti ini akan mempan padaku. Naga hantu, penelan langit. Segera naga itu membuka mulutnya dan menggigit kedua jiwa itu sampai koyak. Kalian berdua tidak akan bisa lari. Lebih baik kalian menyerah saja, kata Zhao Cheng sambil mencibir. Sedangkan kedua kaisar itu kini jatuh dan semakin terluka. Sial, dia ingin merusak segel kaisar kita. Jika ini terus berlanjut, jiwa kita akan binasa. Tamat riwayat kalian, kata Zhao Cheng sambil melambaikan tangannya. Lalu segera naga hantu itu bergerak dan menyerang keduanya. Boom! Tapi sebelum naga itu menerkam keduanya, dari langit jatuh sosok berwarna coklat yang langsung menghentikan naga hantu.
Rupanya itu adalah seekor elang besar. Dalam kesempatan itu, kedua kaisar itu segera berlari dan menjaga jarak. "Itu hewan spiritualmu," kata kaisar hantu. "Jangan banyak bicara, sekarang kita harus segera pergi." Keduanya pun segera menarik kembali jiwa mereka dan bergegas melarikan diri. Wajah Shao Cheng menghitam. Bahkan burung pipit pun mencari kematian. Tapak naga hantu surgawi. Segera naga itu mengaum dan mencengkram sosok burung elang besar. Lalu dalam sekejap binatang roh itu pun mati di tangan Shao Cheng. Tapi karena penundaan ini, kedua kaisar telah menjaga jarak dari Shao Cheng yang cukup jauh. Tapi Shao Cheng menyeringai. "Kalian berhasil mengulur waktu dengan mengorbankan binatang roh kalian. Tapi sayang sekali kalian tidak akan bisa lolos dariku." Kedua kaisar melihat ke belakang dan wajah mereka benar-benar panik. Mereka tidak menyangka kalau Shao Cheng akan semesum ini sekarang. Mereka hanya bisa terus berlari sekuat tenaga. Sampai sebuah suara terdengar lagi di telinga mereka. "Sepertinya kalian semakin melambat. Bukankah sudah waktunya untuk menyerah?" Shao Cheng menyeringai karena dia mengejar keduanya dengan sangat santai. "Mustahil, Kaisar Iblis tidak secepat ini sebelumnya," teriak Kaisar Elang yang semakin ketakutan. Kaisar Hantu pun memikirkan hal yang sama. Tapi dia belum mau mati. Tiba-tiba kilatan cahaya melintas di mata Kaisar Hantu, lalu dia mendapatkan sebuah ide. Segera telapak tangannya bergerak dan memukul Kaisar Elang. "Saudaraku Yin Huang, maafkan aku. Aku akan mengingat semua pengorbananmu hari ini, dan aku pasti akan membalaskan dendamu di masa depan," kata Kaisar Hantu. "Sial! Kau mengorbankanku, bajingan!" teriak Kaisar Elang yang kini dipukul mundur ke arah Shao Cheng. Shao Cheng sendiri menyeringai. "Inikah persahabatan kalian? Sungguh menyentuh, cakar naga hantu." Tidak, Kaisar Iblis, jangan bunuh aku. Aku pasti akan membayarmu atau apapun itu." Kaisar Elang ditelan oleh sang naga hantu. Lalu dengan cepat, dia mati dan berubah menjadi abu. "Bodoh, apa kau pikir aku akan mempercayai kata-katamu?" Shao Cheng menyeringai. Lalu dia melihat bahwa Kaisar Hantu kini telah menghilang dan sudah tidak mungkin dia kejar. Karena itu juga pada akhirnya Shao Cheng melihat ke bawah. Di sana rupanya ada banyak sekali ahli yang sudah mati dan juga yang masih hidup. Entah itu pasukannya atau pasukan musuh. Tanpa pikir panjang, Shao Cheng melambaikan tangannya. Lalu segera dari dalam tanah keluar asap hitam yang kemudian langsung menelan semua orang yang ada di bawah sana. Setelah itu, semuanya pun berubah menjadi abu. Lalu, energi yang begitu besar itu masuk ke dalam tubuh Shao Cheng, dan sekarang Shao Cheng benar-benar dipenuhi oleh kekuatan yang meluap-luap. Bahkan, kini matanya pun sampai berubah menjadi merah. Dia sudah seperti monster yang mengerikan. Di kejauhan, Zhou Fan melihat semua itu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sedangkan Tetua Li yang berdiri di sampingnya berkata, "Steward Zhuo, Kaisar Iblis sekarang semakin gila. Dia bahkan tidak ragu lagi membunuh siapapun untuk mendapatkan material." Itu benar. Inilah sisi lain dari teknik iblis surgawi. Kekuatan yang diperoleh memang sangatlah luar biasa. Namun itu juga seperti pedang bermata dua. Semakin banyak kamu menyerap jiwa-jiwa orang, maka iblis juga akan semakin menguasai dirimu. Jika kau tidak melatih kultivasi ini secara bertahap,
maka kamu akan kehilangan dirimu sepenuhnya. Sekarang Shao Cheng sudah semakin mendekati ajalnya. Kita hanya tinggal menunggu pion berikutnya untuk mulai bergerak, kata Zhou Fan sambil tersenyum. Sekarang, apakah ada berita dari klan naga? Tanya Zhou Fan. Lapor, tentang masalah itu masih belum ada kabar apapun, jawab Tetua Li. Oke, tidak masalah, kita masih punya waktu. Dan setelah mengatakan itu, Zhou Fan pun pergi. Setelah semua itu, di sisi lain berita tentang kematian dari Kaisar Elang menyebar dengan cepat. Hingga itu semua membuat seluruh alam kudus gempar. Kaisar Hantu yang berhasil melarikan diri pun segera mengirimkan undangan pada semua kaisar yang ada di alam kudus. Singkat cerita, semua kaisar yang mendengar berita kematian Kaisar Elang sadar kalau ini akan menjadi masalah yang serius. Jadi mereka semua pun memenuhi undangan dari Kaisar Hantu. Di hadapan semua kaisar, Kaisar Hantu kini tampak serius dan berkata, "Aku akan langsung ke intinya saja. Aku ingin kita berdiskusi hari ini tentang berita yang pasti sudah kalian dengar juga. Ini adalah tentang kematian saudara Ying Huang. Dia mati dengan tragis, bahkan tidak ada jasad yang tersisa." "Hah, memangnya apa hubungannya itu dengan kami? Apa kau ingin kami membalaskan dendamnya?" kata Kaisar Pedang yang mencoba untuk melempar umpan. Meskipun sebenarnya dia tahu bahwa situasi ini sangatlah gawat. Segera, Kaisar Hantu pun menggelengkan kepalanya dan wajahnya tampak serius. "Tidak sama sekali. Aku tidak akan mengundang seluruh kaisar hanya untuk masalah seperti ini. Namun, semuanya seharusnya sadar bahwa ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang Kaisar Iblis yang sudah menjadi ancaman. Jika kita berdiam diri saja, mungkin nanti kitalah yang akan menjadi mangsa berikutnya." Tubuh semua orang yang ada di sana pun menegang dan mereka sudah tahu akan kemungkinan itu. Tapi sekali lagi Yan Huang memastikan, "Apa Kaisar Iblis memang sekuat itu? Kudengar kalian berdua melawannya sendirian. Lantas bagaimana bisa Yin Huang mati dengan tragis?" "Berita itu memang benar adanya. Kami melawannya berdua. Namun yang tidak kami duga, kemampuannya bahkan lebih mengerikan dari Zhou Yifan. Jika kita tidak bergabung untuk menghentikannya, maka dia hanya akan menjadi momok untuk kita di masa depan," kata Kaisar Hantu dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Kaisar Pedang pun menjadi serius, karena jika yang dikatakan Kaisar Hantu itu benar, maka posisinya sebagai pemimpin akan terancam. Bagaimana mungkin Shao Cheng bisa mencapai tingkatan tuannya? Bukankah sebelumnya pemahaman Zhou Fan itu tidak sampai 10% dari pemahaman tuannya? Sulit dipercaya bahwa hari ini dia bisa mengimbangi kemampuan dari tuannya. "Jian Huang, jika kamu tidak percaya ucapanku, maka pergilah dan buktikan sendiri dengan kemampuanmu," kata Kaisar Hantu yang mulai malas meladeni ocahan Kaisar Pedang. Kaisar Hantu kembali menatap semua orang dan berkata, "Shao Cheng, anak itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia dulu jahat dan mendominasi, tapi dia selalu dalam kendali. Tapi sekarang dia gila dan kejam. Dia seperti kehilangan kendali dari dirinya sendiri. Bahkan dia tidak lagi takut pada keberadaan Gunung Suci." "Sialan,
Anak itu sudah gila, gumam semua orang. Kemudian Kaisar Hantu pun melanjutkan, tapi sikapnya bukan tanpa alasan. Kemampuannya meningkat secara signifikan. Bahkan dia mengalahkan kami dan membunuh Kaisar Elang dalam sekejap. Kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Kenapa dia bisa seperti itu? Apa kau punya petunjuk? Ini, lihatlah. Menurut kalian ini apa? Kaisar Hantu menyodorkan sejumput abu. Apa ini? Tanah? Bukan, ini adalah abu. Abu manusia. Aku melihat bahwa Kaisar Iblis sepertinya menggunakan manusia untuk berlatih. Dan mereka yang dia gunakan berubah menjadi debu. Bajingan, ini jalan iblis. Dia sudah tidak layak lagi disebut sebagai kaisar di alam kudus. Apa dia tidak takut kalau Gunung Suci akan menghancurkannya? Teriak kaisar yang lain. Seperti yang kukatakan, dia tidak peduli pada Gunung Suci, jawab Kaisar Hantu. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan keterampilan ini? Sebelumnya dia bahkan tidak memiliki cara seperti ini. Dari mana dia mendapatkannya? Kata Kaisar Pedang. Mungkin itu karena dia mendapatkan warisan di alam nether, jawab Yan Huang. Tunggu, artinya teknik itu mungkin adalah warisan dari Kaisar kuno. Bukankah itu artinya jika kita bisa melatihnya, kita akan menjadi penerus Kaisar kuno? Kata yang lain. Semuanya segera memiliki pemikiran yang sama. Karena itu Kaisar Pedang berkata, sepertinya kita semua memiliki pemikiran yang sama. Sebelum Gunung Suci turun tangan, kita harus bergerak dengan cepat. Lagi pula saat terakhir kali Gunung Suci turun tangan, So Yifan menghancurkan catatan 9 rahasia nether. Kali ini kita tidak bisa kehilangan warisan ini dan kita harus mengamankannya terlebih dahulu. Semua orang segera mengangguk dan menyetujuinya. Pada akhirnya para kaisar yang tersisa kini membentuk aliansi untuk menghabisi Shao Cheng. Tapi untuk melakukan itu mereka harus menyusun rencana. Setelah itu, beberapa minggu pun terlalui dan Zhou Fan kini datang ke sebuah tempat yang sepi. Dia tampak melihat sekeliling dan berkata, "Kenapa belum ada yang datang?" "Oh, Steward Zhuo, rupanya Anda sudah datang. Kami benar-benar menunggu kunjunganmu." Tepat setelah Zhou Fan bicara, sosok Kaisar Pedang dan juga 5 kaisar lainnya pun berdatangan. Oh, sangat jarang melihat para kaisar berkumpul di satu tempat. Belum lagi saya merasa benar-benar tersanjung karena diundang dalam pertemuan ini. Ada apa sebenarnya? Sampai dari undangan yang saya terima, dikatakan tuanku tidak boleh sampai mengetahuinya, kata Zhou Fan sambil memberi salam pada mereka. Rupanya, rencana yang disusun oleh para kaisar tadi itu berkaitan dengan Zhou Fan. Jadi setelah memutuskan langkah yang akan mereka ambil, mereka pun mengundang Zhou Fan. Tentu, kami memiliki alasan. Jadi, apa Steward Zhuo memberitahu Kaisar Iblis tentang kedatanganmu hari ini? Kata Kaisar Pedang sambil tersenyum. Tidak, lantaran Kaisar Iblis sedang sibuk berkultivasi, saya tidak bisa mengganggunya. Tapi kenapa para senior mengundang saya hari ini? Jawab Zhou Fan. Sejujurnya, kami hanya ingin bertanya akan beberapa hal, seperti apakah ada hal yang aneh yang terjadi pada Kaisar Iblis belakangan ini? Hal aneh? Sepertinya tidak ada. Kami hanya memenangkan pertempuran.
tidak ada yang aneh mengingat kekuatan tuanku, kata Sofan dengan santai. Kaisar Pedang melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu bahwa Steward Zoo adalah orang yang pandai dan Anda juga pasti tahu apa yang aku maksud. Kudengar bahwa tuanmu telah menjadi begitu kejam dan menakutkan. Jadi, apakah ada yang aneh darinya? Itu... Sofan terlihat seperti sedang berpikir keras. Dan setelah beberapa saat dia berkata, sebenarnya belakangan ini, di sekitar tuanku selalu terlihat aura hitam yang mengerikan. Selain itu tuanku juga memilih untuk mengurung diri di tempat latihan. Jika bukan saya yang bicara padanya, semua orang yang mencobanya tidak akan pernah kembali. Hah? Sejak kapan dia menjadi seperti itu? Maafkan saya juga tidak tahu. Tapi jika diingat lagi, tuanku seperti ini sejak kembali dari alam nether. Saya melihat tuan sedikit berbeda dengan yang lain. Tapi dia dengan saya, tuanku selalu memperlakukanku dengan sopan. Kata Sofan ragu-ragu. Yan Huang mencibir, itu bukan hal yang mengherankan. Lagi pula Steward Zoo adalah permata yang sesungguhnya. Jika bakat kultivasi Anda tidak terlalu buruk, pasti Anda sudah menjadi yang terkuat di seluruh alam kudus. Karena itu Anda berharga di mata Kaisar Iblis. Jadi dia tidak menyentuhmu. Tapi mungkin itu tidak akan bertahan lama. Apa maksud Anda? Kata Sofan dengan wajah terkejut. Bukankah itu sudah jelas? Pohon tebu akan dikunyah sampai saripatinya habis. Lalu setelah itu dibuang begitu saja. Sekarang Steward Zoo adalah tangan kanan kepercayaan Kaisar Iblis. Namun saat dia menjadi semakin kuat dan dapat mengungguli Gunung Suci, dia tidak akan membutuhkanmu lagi. Saat ini jika Steward Zoo melakukan kesalahan kecil saja, Anda pasti akan langsung disingkirkan, jawab Yan Huang. Tidak, itu tidak mungkin, kata Sofan dengan wajah tertekan. Steward Zoo, Anda tidak perlu khawatir. Karena itu kami mengundangmu hari ini. Kami hanya ingin memberimu sebuah tawaran. Kami ingin kamu membantu kami menyingkirkan tuanmu. Lalu berikutnya kamulah yang akan menjadi Kaisar Iblis yang baru. Dengan kecerdasanmu, kamu pasti bisa mengelola seluruh kekuasaan dari Kaisar Iblis. Kamu tidak perlu turun tangan. Kami hanya perlu menyelinap ke tempat kultivasi tuanmu. Dan sisanya menjadi tanggung jawab kami, kata Kaisar yang lain. Tidak perlu khawatir, kamu dapat percaya dengan kata-kata kami. Selain itu, dengan suara kami semua, Gunung Suci tidak akan pernah menyentuh posisi ini. Kamu akan tetap aman di masa depan, kata Kaisar Pedang. Sofan tampak berpikir sejenak, matanya dipenuhi dengan keraguan-raguan. Tapi setelah beberapa saat, mata Sofan tampak tegas dan dia menatap semua orang. Jika memang ini kesepakatan, maka kapan kita akan memulainya? Segera, kata Sofan. Ya, mereka masih berbincang untuk rencana penggulingan Kaisar Iblis dan yang lainnya. Tapi untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini dan see you again di next video. Bye.